Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Anda semua saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema 2 ya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang tema 2, selalu berhemat energi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menggali informasi dari teks wawancara serta kegiatan hemat energi. Yang pertama kita pelajari tentang teks wawancara ya, mengenal teks wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Yang disebut narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi dalam wawancara. Tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara yang dilakukan. Ciri-ciri wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pewawancara dan narasumber. Yang kedua, dilakukan secara bertatap muka. Yang ketiga, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks wawancara. Yang pertama, intonasi, yaitu tinggi rendahnya suara saat wawancara. Yang kedua, lafal, yaitu ucapan atau bunyi saat dilakukan wawancara. Ya. Nah, kita lihat contoh teks wawancara ya antara Mita dan Pak Rudi. Di sini ada dua orang. Yang pertama pewawancara yaitu Mita, yang kedua Pak Rudi sebagai narasumber atau orang yang memberikan keterangan dalam wawancara tersebut ya. Di sini ada pewawancara Mita ya. Selamat pagi Pak, itu kalimat yang namanya kalimat sapaan ya. Selamat pagi, ada yang bisa Bapak bantu? Nah, bolehkah saya mewawancari Bapak sebentar? Itu pembuka ya. Nah, di situ Pak Rudi sebagai narasumber, tentu saja dengan senang hati, Nak. Ya. Saya ingin bertanya tentang kegiatan hemat energi. Nah, kegiatan hemat energi ini adalah tema wawancara tersebut. Ya. Jadi tema hemat energi adalah tema untuk wawancara tersebut. Di sini ada isi, ya, ada penutup. Nah, Anda baca dulu teks wawancara itu, nanti diamati ya mana yang namanya narasumber, ada yang namanya kalimat sapaan, kalimat pembuka, ada isinya, ada penutup. Nah, itu contoh teks wawancara. Anda tinggal amati aja ya, dipelajari dulu. Sekarang B, membuat pertanyaan wawancara yang baik. Dalam sebuah wawancara yang baik, penanya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tema wawancara. Pewawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Kata tanya yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Itu kata tanya yang digunakan dalam wawancara. C. Mendengarkan teks wawancara. Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap pewawancara, juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap pewawancara. Saat mendengarkan teks wawancara, dengarkan baik-baik isi wawancara tersebut. Catat baik-baik hal-hal yang dianggap penting. Dengan mencatat, kamu dapat menjawab pertanyaan yang diberikan atau dijelaskan
kembali isi wawancara tersebut. Ya. D. Melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Untuk melakukan wawancara ada beberapa cara yang dilakukan agar wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, 1. Menentukan tema dan narasumber wawancara. 2. Membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancara. 3. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok bahasan dan tema yang dibahas. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan. Kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Ketiga, sedang melakukan wawancara. Yang dilakukan pertama, membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang kedua, perkenalkan diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara. Keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Kelima, mencairkan suasana apabila narasumber terlihat canggung atau terlihat kurang akrab. Keenam, mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikan narasumber. Yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan narasumber. Kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang kesembilan, mencatat jawaban yang dianggap penting. Setelah melakukan wawancara, yang harus dilakukan yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Yang ketiga, mohon diri atau pamit kepada narasumber. Itu mungkin hal-hal mengenai wawancara untuk tema 2. Sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.